Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4 Pro 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di malam hari ini ya. Kita ketemu lagi di Midang Kreatif di jam 8 sampai jam 9 malam nanti. Tumben banget malam hari ini cuaca Kota Padang lagi nggak hujan. Cerah banget ya, dari nggak cerah-cerah juga sih, tapi minimal nggak hujan karena beberapa hari ini udah hujan juga ya. Tapi kita nggak ngobrolin hujan di malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama sama narasumber kita di malam hari ini yang bergerak di bidang dia tentunya, tapi masih kayak ada ini ya, jiwa-jiwa anak muda di dalamnya. Organisasi kah ini atau sebuah eh, komunitas atau apa, nanti akan kita tanya ya. Dan di malam hari ini sahabat budaya, kamu juga bisa dengerin siaran kita di frekuensi 92,4 MHz atau di layanan streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Dan di malam hari ini kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita sahabat budaya. Silakan untuk yang mau nonton gitu ya, nonton live streamingnya di channel RRI Pro 4 Padang. Nah, kamu bisa simak juga obrolannya akan seperti apa di malam hari ini. Dan tentunya gue Spri kalau udah di Minang Kreatif akan ada ngobrol-ngobrolnya. Nah, kali ini di Zoom kita udah terhubung sama Uda Asrar dan Uni Tari ya, Uni Nisa. Siapa sih namanya tadi? Kita sapa dulu deh. Halo, selamat malam Uda sama Uni. Selamat malam. Iya. Ini backgroundnya udah di radio banget nih kayaknya ya. Iya. Waduh, aduh, apa tuh barusan? Ada ada gangguan di studio. Tapi mudah-mudahan aman nih. Udah sama Uni Tari gimana nih kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah cerah dan bersemangat ini karena terhubung dengan RRI Pro 4 Padang. Iya. Udah serar juga ya? Alhamdulillah sehat udah. Alhamdulillah sehat. Kelihatan segar-segar dari wajahnya. Ini lagi ada di mana nih? Udah sama Uni. Kalau saya sih Udah asrar dulu. kampung udah di Pariaman. Oh, di Di Pariaman Pariaman. di rumah. Oh Nah, gitu. Kalau Uni Tari sendiri di mana? Tadi di Jakarta ada. Oh, di Jakarta. Agak jauh ya. Iya. Gak ada niatan mau pulang gitu dulu. Kita kan lagi ngobrol-ngobrolnya di Sumatera Barat nih. Paling Ya, nggak ke Uni Tari kalau pulang ke Sumber kemana tuh? ke ke Bukit Tinggi. Oh, ke Bukit Tinggi. Ya, Iya bener. Nah, ke Bukit Tinggi dulu gitu, Uni Tari. ya. Pasti ada lah pengen pulangnya Heeh. udah ya. Tapi saat ini masih belum memungkinkan gitu. Karena lagi sibuk Karena ya. memang aktivitasnya di Jakarta, saat ini lagi masih kerja gitu. Oke. Nah, ini pekerjaannya apakah berhubungan dengan sebuah organisasi yang mewadahi Uda sama Uni Tari nih, Minang Maimbau, atau gimana? Tadi sama Da Asrar sebenarnya sama-sama bekerja di pemerintahan, cuman Oh Da gitu. Asrar PNS, tadi non PNS gitu. Tapi P3K gimana? Eh Enggak juga. juga P3K. Oke. Tadi masih baru bekerja sih, baru 6 bulan Oh di gitu. LKPP. Udah pernah dengar LKPP nggak? LKPP itu apa? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Dua Oh bulan lalu gitu. kita eh, MOU sama RRI Pusat Oh iya. untuk Wow. pengadaan ya, Oh, jadi kalau ada pengadaan di RRI. prasarananya yang kurang, nah itu sama Unitari itu ya. Kalau udah serar di mana nih? Udah kalau Ambo di Pariaman dah, di Pariaman, di di pegawai Pemko Pariaman, pemerintah Dinas Kota Pariaman. Perikanan. Oh, Dinas Perikanan. Oh, gimana ikan di Pariaman sekarang? Yang di Pariaman banyak. Oh Yang banyak. jadi salah lawak juga banyak. Oh, jadi salah lauk juga banyak ya. Iya benar benar benar. Salah lauk katanya juga bukan hanya ikan isinya ya, ada yang lain juga ya. Udang ada juga ya. Ya, Beragam. tergantung lah.
beragam. Tergantung selera. Iya, iya iya bener. Aku waktu itu Iya. ngobrol sama Uni Kota Pariaman, katanya Sala sama Salalawo itu beda, ya nggak sih? Bener nggak sih udah? Salah. Itu sebenarnya kayak peye dah. Heeh. Peye ada ikan atau udang gitu. Tapi kalau salah lawa itu salah yang bulat-bulat itu Bulat-bulat. Oh baru yang tahu. bulat Oh, ya. oke. Hmm. Iya. Oke deh kalau gitu. Nah ini Minang Maimbau ini apa nih sebenarnya? Udah Uni. Ini kan bukan apa ya? Bukan perusahaannya Uda sama Unitari sebenarnya ya. Kalau 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 perusahaannya kan ini satu di pemerintah kota, terus satu di LKPP gitu. Nah Minang Maimbau ini apa sebenarnya? Boleh dijelaskan sama Kan dasar. Uni. iya Oke. Jadi sama sebenarnya ada Uda Minang Asrar kali Membo boleh. itu oke. Jadi Minang Membo itu sebenarnya wadah lah yang di sama-sama itu kita bikin dari tahun 2020, wadah untuk kita udah uni teman-teman di sana yang ada sebagai pemuda Sumatera Barat, Minangkabau yang ingin berkolaborasi lah buat kegiatan-kegiatan atau program-program yang dimana itu sedikit atau banyaknya bisa bermanfaat untuk kita bersama. Jadi Oke. untuk awalnya itu kita ada untuk ketua kita Daniko. Jadi dari Daniko Mm-mm. Ini siapa nih? Uda awal Niko itu ini siapa? coba komunikasi sama Rob. Itu Daniko. sebagai ketua dah, sebagai executive director kami. Kalau Hmm. saya kan sebagai wakil Oke. executive director Unitari di director program. Mm-mm. Jadi Daniko menghubungi beberapa teman. Mm-mm. Kita kan sewaktu mahasiswa juga mungkin beberapa teman juga aktif lah gitu kan. Di organisasi mungkin ada info-info atau link tertentu mulai berkomunikasi, akhirnya muncullah ini Minang Maimbau. Oke. Gitu dah. Jadi ini tuh apa? Organisasi yang dibentuk atas inisiatif bersama atau Iya, Sama bersama ya? bersama dah. Jadi Daniko sebagai founder atau inisiator lah di Minang Maimbau itu Mm-mm. mengajak kami gitu untuk berkolaborasi yang memiliki spirit yang sama gitu ya, Oke. untuk apa namanya, memberikan dampak nyata buat Sumatera Barat gitu. Hmm. Jadi terkoneksilah kami-kami ini yang kemudian kami strukturkan gitu, bahwa kalau Minang Maimbau sendiri itu kita katakan platform gitu, platform kolaborasi gitu dah. Oke. Karena kalau dibilang apa namanya, banyak hal kan, banyak perubahan-perubahan di organisasi di era sekarang gitu. Nah, Hmm. kami hadir di situ gitu. Oke. Maksudnya organisasi yang berubah. Karena lahirnya kan di era COVID juga ya. Oh Jadi gitu ya. Minang Maimbau ini kami itu jarak jauh gitu semuanya. Bahkan Oh kami gitu. sama pengurus tuh ada yang belum pernah bertemu tatap muka gitu. Nah udah Iya, Asrar iya. sama Unitari udah. Belum pernah ketemu. belum Wow. pernah secara offline kami belum pernah ketemu. Tapi Tunggu, kami aku penasaran nih. Ini udah Niko sebagai foundernya gitu. mm, Kalau Linknya, Daniko sekarang jaringannya stay-nya gimana di nih? Jakarta. Unitari mungkin dulu teman kuliahnya, udah Asrar dulu mungkin teman kuliahnya atau gimana? kalau boleh flashback sedikit dulu itu Daniko, ada beberapa Daniko sama Dahari gitu ya, mereka lebih dahulu gitu di Minang Maimbau itu di Tahun Oktober 2020. 2020. Hmm. Spirit awalnya itu waktu Sumpah Pemuda, jadi lahirnya Minang Maimbau itu di 28 Oktober. Wah, bentar lagi ulang tahun nih ya. Karena ulang tahun yang kedua, jadi Wow. kami semangat. Oktober tuh seperti refleksi lah buat Minang Maimbau gitu. Oke. Nah, jadi kemudian waktu itu promosinya via akun-akun Instagram udah. Jadi Dari anggota jadi anggota Oke. gitu. Siapa yang mau ikut bergabung gitu. Nah, Da Asrar sendiri waktu itu menjadi dikatakan seperti narasumber lah ya dah di sesi Ya. di sesi kedua gitu. Jadi di sesi Kabar Ranah Minang waktu itu Da Asrar Oke. diminta jadi narasumber waktu itu karena perhatian atau ketertarikan yang sama terhadap isu ini, akhirnya Da Asrar menjadi bagian di Minang Maimbau hingga sekarang. Oke. Waktu itu Unitari udah di Minang Maimbau. Tadi bergabungnya di November. November Diajak 2020. Ya. Dapat link dari Uda Niko. Karena tadi mendaftarkan diri gitu, akhirnya gitu. mendaftarkan diri waktu itu dibuka umum gitu udah. Dari mana dapat Dibuka infonya?
maksudnya Karena pendaftarannya di media sosial gitu ya? media sosial ya, Minang Mainbo membuka open recruitment waktu itu. Ya. Oke, jadi ini tuh sebuah platform online kali gitu ya, Ya. bisa dibilang kayak gitu Ya, ya, yang anggotanya tidak terbatas di satu wilayah aja, karena dari tadi waktu itu dari Jakarta juga belum? Udah waktu itu udah di Jakarta, jadi 2021 kemarin tadi sempat pulang, Hmm, sempat di rumah juga. Jadi apa namanya? Jadi yang mengkoneksikan kami itu adalah semangat yang sama dan oke, semangat semangat untuk. semangat untuk memberikan dampak nyata buat Sumatera Barat gitu. Oke, ini berarti anggota-anggotanya emang harus penduduk Sumatera Barat ya? Eh, ya, penduduk dan asli orang awak sih. Oh gitu, asli berarti orang. berarti aku boleh gabung dong? Boleh, boleh, Boleh banget malahan. Boleh ya? boleh. Kami Emang? sangat terbuka, nak dah. Oh gitu, nah langsung Udah. pergi. Tapi emang lagi buka, maksudnya lagi open recruitment sekarang atau gimana nih kalau Minang Maimbo sendiri? Siapa yang mau jawab? Jadi untuk rekrutmen sih sebenarnya dalam sejalannya waktu kita terus buka sebenarnya. Dalam Hmm, kepengurusan pun masih ada sih beberapa eh, kebutuhan kita dari kawan-kawan yang hmm, ingin masih berkolaborasi karena sampai sekarang kan di Minang Membo pun kita mencoba untuk terus berkembang untuk bisa terus menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang baru yang lebih berdampak yang lebih sehingga kebutuhan kita untuk teman-teman yang mau membantu itu semakin lama pun semakin banyak sebenarnya. Tapi oke. itu kita lakukan berjalannya waktu aja gitu. Ada teman Hmm, yang mau gabung, nanti kita hubungi kira-kira bayangannya di sini mau gimana, mau apa yang bisa dilakukan. hmm. Kalau kita klop satu visi, ya mari kita gabung sama-sama untuk membangun Sumatera Barat dari kita yang muda-muda juga bisa. Oke, dari visi anak mudanya lah gitu ya, pandangannya terhadap Sumatera Barat seperti apa dan apa yang bisa dilakukan untuk provinsi ini gitu ya. Udah ya. Mm-mm. Iya benar benar. Gitu ya. Nah, syaratnya apa kalau mau gabung kan misalnya harus punya satu ide untuk inovasi kedepannya atau gimana Mm-mm. gitu. Selain tentunya warga Sumatera Barat gitu ya. Atau penduduk asli Minang lah gitu. Iya. Tadi coba bantu jawab. Pertama tuh semangat seperti yang kami bilang bahwa semangat gitu. Kalau Dasra tadi udah bilang tujuannya sama gitu ya, Hmm, udah klik gitu. hmm, Maksudnya memahami bahwa Minang Membau ini arahnya kemana nih dan sejalan sama personalnya. hmm. eh, Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua itu komitmen, Oke. komitmen dah karena Minang Membau ini kan kami kita dibatasi oleh jarak dan waktu gitu kan. Nah, Bener. jadi memang memang yang bisa terkoneksi itu adalah orang-orang yang berkomitmen tinggi gitu. Jadi kalau misalnya, Iya. maksudnya komitmen terhadap Minang Mainbaunya ya gitu. Hmm, Jadi kalau cuma ikut main-main itu aja akhirnya ketinggalan ketinggalan gitu. Jadinya nggak ikut sistem gitu. bener bener bener. Karena nggak ada yang mengikat juga ya. Iya, Ya, kita non profit kan. Iya. Itu juga dan jangan takut-takutnya nanti pas awal-awal gabung emang semangat terus abis itu tiba-tiba hilang nggak ikut kegiatan apa-apa dari Minang Maimbau gitu. Itu yang ditakutkan ya. Udah sama Uni Betul, ya. nah, betul. ya walaupun itu sih udah sebenarnya udah menjadi apa ya dalam kita berorganisasi kayaknya itu udah jadi rahasia Bener. umum lah. Iya. Ada kejadian beberapa teman itu dan segala macam. Hmm, Ya akhirnya kita yang masih bertahan sampai sekarang Hmm. ya bisa memahami aja sebenarnya. Mungkin kawan-kawan pas waktu sekarang yang nggak bisa ikut lagi mungkin ada kesibukan lain, ada prioritas mm, tertentu. Kita hanya bisa memahami. Yang penting setidaknya kita mm. sudah mencoba untuk bersilaturahmi lah dengan teman-teman yang lain. Oke. Walaupun profit dalam tanda kutip ya profitnya tidak sekarang kita rasakan mungkin Hmm, beberapa tahun ke depan iya. adalah manfaat dari silaturahmi kita yang sudah kita mulai jalin dari sekarang. Iya betul. Itu bisa apa aja ya, maksudnya bisa teman yang jadi lebih banyak, terus di Ya, dalamnya juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa diikutin juga gitu ya, udah sama Uni Iya, ya. karena benefit atau profit non materi yang didapat itu kan pengembangan diri, kemudian Mm-mm. koneksi gitu kan, Hmm. udah ya. Kemudian
jadinya kita selalu belajar hal-hal baru gitu karena nggak semua kita adalah orang yang bisa sebenarnya gitu. Iya bener. Jadi orang-orang yang mau belajar aja gitu. Iya. Walaupun sebelumnya belum pernah ikut organisasi, tapi boleh ya gabung ke Minang Boleh. Maimbau ya. Boleh. Informasi ini bisa di mana? Di selalu terbuka gitu, pendaftarannya bisa dilihat di Instagramnya kali ya. Karena prinsipnya adalah open collaboration, jadi Hmm. kalau ada yang ingin dikolaborasikan silakan di DM aja, Oh udah. gitu, di DM aja. Di DM Iya. aja. Nanti akan ditindaklanjut kebutuhannya apa gitu. Oke, di DM di akun Instagramnya namanya Kontak Minang Minang Maimbau _org. ORG ya. Oke. Berarti belum pernah ketemu nih, maksudnya satu komunitas gitu, ketemuan Kalau bareng-bareng gitu. Belum kalau ya yang Belum kayaknya. pernah. kalau tadi sama Dasra belum, cuman beberapa dari teman-teman sudah ada aktivitas offline nak dan Dasra karena beberapa waktu lalu karena COVID sepertinya sudah apa Hmm. namanya bisa kita atasi gitu, Ya. kita udah ikut berdampingan, jadi teman-teman udah ada bertemu satu dua ada, tapi secara besar-besaran kami semuanya dalam Hmm. satu tempat itu belum. Ya benar, yang emang. Misalnya kayak satu bidang gitu kan, bidang administrasi misalnya Hmm. berkumpul karena 3 orang terus kita meet up ngerjain segala macam ada gitu, tapi kalau yang secara umum event bareng itu belum. Oke, yang emang diumumkan resmi ini kita ngumpul Hmm. gitu ya, belum ada ya. Tapi Kalaupun ada, kita gimana? kalau kegiatan yang kebetulan di tahun ini dan tahun kemarin Mak Dasar Hmm. kita ngadain Ya. kegiatan apa namanya donasi gitu 1000 Oke, untuk 1000 yatim gitu. ini dalam eh, rangka pandemi. Ramadan. Oh Ramadan. Ramadan. Jadi Oke. itu memang aktivitas offline. Jadi memang yang satu wilayah itu bertemu untuk membagikan donasi gitu. Oke, itu di mana kemarin? Di Kota Padang? Enggak. Di Padang ada di beberapa wilayah ya Dasar. Ya, Hmm. ada di 12 kabupaten 12 kabupaten kota. Oke, jadi di masing-masing kota. wilayah itu juga ini ya, ada pembagian donasinya, pembagian apa Ya, tadi? pembagian donasi kami Donasi. itu. Oke. Tapi waktu itu pemilihan struktur organisasinya pun juga lewat online berarti ya? Online udah jadi Wow. online. Nah, ya. Ya benar-benar. Salah satu ini Jadi ya. ini mungkin salah satu salah satu hal positif lah yang bisa kita ambil dari pandemi COVID kemarin. Benar. Ternyata walaupun kita terbatas dengan jarak, terbatas nggak bisa bertemu, nggak bisa kumpul, Hmm, ternyata ada cara lain yang bisa kita ambil untuk bisa kita bergerak. benar. Jadi ternyata walaupun fisik kita terpisah, Hmm, ruang-ruang untuk kita berpikir, untuk kita berkolaborasi nggak tertutup. Masih iya, ada jalan-jalan lain yang bisa kita ambil gitu kan. iya benar. Jadi menormalisasi kegiatan online gitu ya. Jadi orang bisa lebih Iya, menerima aja gitu. Ternyata bisa nih gitu. Tapi yang namanya ini ya, kegiatan offline tetap juga kayaknya punya tempatnya tersendiri gitu ya. Walaupun udah Iya, bisa online, tapi kita emang iya, kebutuhan untuk ketemunya masih ada gitu kan ya. Terbukti betul. dari teman-teman yang berada di satu wilayah masih nyempetin untuk ketemu gitu ya. Itu ketemunya emang ya udah meet up aja atau emang udah ada kegiatannya nih selain tadi pembagian apa ya, donasi itu ya. Iya, karena pembagian donasi di 2021 tuh menjadi langkah awal sih untuk kita saling kenal gitu. Mm, Jadi setelah itu mengalir aja dan kan akhirnya itu menumbuhkan keintiman, kelekatan gitu antara uh, personal di Minang Maimbau gitu kan. Nah, mm. jadi ya ada yang jadi bestie gitu, ada yang Oke. jadi ya gitu. Jadi teman-teman saling support gitu. Iya benar benar benar. Jadi inilah ya, eh, lingkungan pertemanan yang baru lagi gitu ya. Benar Betul. benar. Benar. Sekarang berapa nih? Kalau dihitung-hitung anggotanya yang aktif berkegiatan di Minang Maimbau, kira-kira ketahuan jumlahnya atau enggak? Udah keserar kali. Eh, Atau ini tadi boleh? kalau di kepengurusan kalau nggak salah itu nomor jumlah pastinya saya juga
lupa-lupa ingat ini Hmm. kisaran ada 50 orangan kalau dihitung secara Wow. keseluruhan. 50 orang. Itu yang di kepengurusan, tapi kan kita di sini sistemnya karena nggak terikat tadi udah, Hmm. jadi kita ada di kepengurusan, ada pengurus inti, ada di director, ada di manajer, juga ada kita apa namanya teman-teman yang emang kita ajak pas Kolaborasi. kondisi-kondisi tertentu, Mm-mm. misalnya Hmm. kayak kemarin kita ada donasi, ada apa berbagi sama anak yatim. Hmm. Itu kita ngajak teman-teman yang di daerah, mungkin ada teman-teman daerah yang pas kegiatan itu waktunya kosong Hmm. dan ada keinginan untuk ikut, kita ikutkan walaupun bukan dari pengurus gitu. Jadi kemudian Oke. kita juga ada kolaborasi sama, kan banyak nih ternyata setelah kita berjalan Hmm. di Sumatera Barat, ternyata banyak teman-teman anak-anak muda itu yang juga punya apa namanya komunitas-komunitas tersendiri di daerah. Ada yang Oke. bergerak di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang kebudayaan dan macam-macam. Hmm. Itu kita juga berkolaborasi, juga saling komunikasi, saling berhubungan, saling berbagi pendapat, saling mencoba untuk bisa melakukan sebuah program bersama gitu kan. Jadi Oke. ada yang terikat sebagai pengurus, ada yang Hmm. sebagai partner kolaborasi aja atau Hmm. gimana itu. Tapi kalau secara keseluruhan sih kita udah banyak, bisa dilihat di IG Minang Mengimbau itu Ya. udah berapa kali kita Iya. mengadakan diskusi bersama teman-teman muda, bersama senior-senior kita yang sudah banyak berbuat di Sumatera Barat, Hmm. sama-sama fokus sama. Oke. Karena kalau apa ya, dilihat-lihat dan diperhatiin lagi ternyata lumayan banyak juga anak-anak muda di Sumatera Barat yang Iya, punya visi untuk kemajuan di daerah kita gitu ya, UDA dan UNI ya. Tapi selama ini mungkin iya, belum ada wadahnya aja, dan Minang Maimbo jadi ini ya, salah satu wadah untuk itulah ya, untuk generasi muda ini bisa menyalurkan apa yang mungkin selama ini punya, bagi mereka ada ide dan aspirasinya tapi belum ada tempat yang mereka tahu aja gitu ya kali ya. Iya, iya. jadi Jadi beberapa teman itu pun di masing-masing daerah sebenarnya gini dah, Hmm. sudah berbuat sih, sudah ada hal-hal positif yang nyata dilakukan di masing-masing, mungkin di masing-masing daerah teman-teman. Tapi Hmm. kan kita dengan adanya Minang Mengimbau sekarang, Hmm. adanya wadah untuk berkumpul bersama, sehingga kita bisa berbagi ilmu lagi, bisa Hmm. berbagi pengalaman. Wah, ternyata di Pariaman ada hal positif A gitu kan. Hmm. Apakah yang A ini juga bisa diterapkan atau dipakai atau dari contoh lah di daerah lain, misalnya di Bukit Tinggi tempat di Tari. Ternyata di Payakumbuh ada teman saya itu Haikal, ada sekolah alam. Wah, Hmm. apakah ini juga bisa kita adopsi untuk daerah lain? Setidaknya Iya. kita bisa berbagi hal-hal positif, nggak bisa diambil yang baiknya diambil Hmm. dari contoh, sehingga kebaikan itu bisa kita sebarkan ke ranah yang lebih luas. Oh, oke. Tadi Uni tadi juga mau ngomong kayaknya. Apa tuh Uni? iya. Jadi seperti yang disampaikan Asal, saya mungkin menambahkan aja karena Minang Meibo itu sifatnya kolaborasi gitu deh. Jadi Hmm. kami kehadiran kami itu menghubungkan, mengkoneksikan apa namanya misalnya kayak kemarin kami di saat COVID 2021 Hmm. isu Sumatera Barat kan mengangkat isu pariwisata gitu ya, isu pariwisata. Jadi Minang Membel Hmm. kami tuh menjaring siapa aja sih pelaku-pelaku UMKM, pelaku usaha gitu ya. Terus Hmm. siapa aja sih pelaku-pelaku pariwisata, itu kami data, terus Hmm. kami secara berkala waktu itu kami jaring di kabupaten kota siapa aja tokoh-tokohnya, pionir-pionirnya gitu Wow. kan. Hmm. Kami kami bikinkan jadwal Hmm. waktu itu ada webinar gitu. Hmm. Jadi di situ ternyata kelihatan gitu bahwa Sumatera Barat tuh sebenarnya punya tapi tidak terkoneksi saja gitu, tidak saling tahu, tidak Oke. saling terhubung gitu. Jadi kayak ternyata ada loh tokoh penggerak di tempat sini gitu, tapi Hmm. ternyata tidak terlihat media saja. Jadi melalui Minang Maimbau itulah hadir jadi pembicara apa sih yang sudah mereka perbuat gitu di Minang Maimbau, mereka bisa bicara gitu. Dan Oke. di 1 tahun Minang Maimbau yang lalu kami Hmm. juga mengumpulkan tokoh-tokoh muda Sumatera Barat yang sudah berbuat, katakanlah demikian, Hmm. sudah memberikan dampak nyata gitu ya, Hmm. apakah itu di bidang pendidikan, apakah itu bidang budaya, pertanian bahkan gitu ya, Hmm. Hmm. alam gitu. Itu kami
kami coba untuk mengumpulkan aspirasinya. Jadi kami bikinkan panduan penulisan gitu. Apa sih keresahannya, apa yang melatar belakangi platform mereka hadir, kemudian apa misi mereka, apa yang mereka harapkan gitu. Dan mereka mengisi itu, kemudian kami redaksikan, maksudnya kami sesuaikan formatnya, lalu kami luncurkan buku itu di 1 tahun Minang Maimbau gitu. Wow, udah ada bukunya. Wah, Iya, keren, tapi keren bukunya banget sih itu itu. awalnya memang mau dicetak, tapi ternyata karena ada pertimbangan lain, jadi bukunya bentuk PDF aja ada. Tapi Oh di dalam gitu. buku itu, ya, tapi di dalam buku itu adalah hasil olah pikir dari tokoh-tokoh muda Sumatera Barat yang sudah memberikan dampak nyata gitu. Iya benar. Kenapa nggak dicetak aja sih ujungnya? Siapa tahu itu bisa Ya, jadi. mungkin kami membutuhkan donatur ya. Iya, siapa nih yang mau, yang lagi nonton di malam hari ini? Iya. Minang Maimbo buka donasi juga untuk itu ya. Iya, mungkin ada gitu kan para perantau, bapak ibu di sana gitu. Iko nio apa namanya, nio sedekah, tapi nio tepat sasaran lah, bisa ke Minang Maibo bisa. Iya benar. Nah, aku tadi tuh mikirnya di awal Minang Maimbo ini organisasi bagi para perantau karena Minang Maimbau gitu kan ya. Iya. Ternyata enggak ya, bagi anak-anak muda di Sumatera Barat sendiri gitu Iya. ya. Jadi spirit Minang Maimbau itu kan kami mengajak untuk kembali pulang membangun ranah Minang itu kan punya makna yang luas, Arti gitu luas. ya, arti yang luas gitu, bahwa kembali pulang itu bukan tidak hanya soal tempat, tapi bagaimana jiwa raga Iya, kita memang benar. hadir untuk tanah Minang gitu. Semangatnya gitu ya, termasuk kita yang ada di Sumbar pun diajak untuk pulang lagi ke membangun Betul. Minangkabau itu sendiri. Menarik obrolannya sahabat budaya di malam hari ini sama Uda Asrar dan Unitari. Ini studio di mana nih di malam hari ini kayaknya? Boleh dong mampir kapan-kapan. Tapi kita break dulu. Udah sama Uni ya. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya, dan juga untuk sahabat budaya di rumah. Kita masih bersama dalam Minang Kreatif di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai.
Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada
dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. 92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya masih di Minang Kreatif, dan malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Unitari dan Uda Asrar yang lagi ada di Pariaman sama di Jakarta satunya ya. Unitari, ini ke Jakartanya baru emang pas kerja aja atau emang udah lama nih? Ke Jakarta itu 2019, sudah waktu itu kuliah, terus sudah 2021 pulang, terus balik lagi ke Jakarta akhir tahun, terus sudah di Jakarta sekarang. Oh gitu, kuliahnya 3 tahun? Kuliahnya 2019 sampai 2021, 1,5 tahun lah. Wow, kok bisa cepat? Ya, karena program. Oh, karena program. Iya benar. Kalau udah Asrar gimana? Emang asli Pariaman ya kayaknya, apa gimana? Ya, saya asli dari Pariaman, Padang Pariaman. Kalau sebelumnya sih kuliah di Jogja sampai 2018. Kemudian dari tahun 2000 ya katanya ya? Dari tahun 2014. Oh, 14. 2018 di Jogja, ya. Kemudian lanjut di Bogor sampai 2020 kemarin, tapi karena COVID pulang. Kuliahnya online dan akhirnya kerja juga di Pariaman. Oh gitu, tapi udah wisuda nih yang kuliah? Yang di Bogor belum. Belum. Belum wisuda tapi akhirnya malah gabung ke Minang Maimbau ya. Wisudanya nanti. Karena beliau alhamdulillah berasaki PNS kan, jadi di-clearkan dulu ada Asrar. Apanya ya, nih? Di pending dulu. Beliau lagi S2 sebenarnya ada iya. di ITB. Enggak, kalau udah Asrar nanti MM gelarnya ya, udah ya, Minang Maimbau ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi kalau sekarang nih Minang Maimbau lagi sibuk apa nih? Udah sama Uni? Kalau program saat ini kami ada 2 fokus, itu kuliah adat sama Bangun Nagari Academy. Wow, apa tuh? Satu-satu dulu. Pertama Bangun Nagari Academy dulu karena itu yang pertama launching. Jadi Bangun Nagari Academy itu waktu itu kami mengadakan seleksi gitu. Seleksi untuk komunitas-komunitas untuk di program inkubasi lah gitu. Jadi pengayaan lebih lanjut gitu ya. Jadi nanti kita bikinkan kelas-kelasnya gitu, kita pertemukan dengan mentor gitu ya. Supaya nanti kedepannya itu lebih nilai produktivitasnya bertambah gitu. Terus yang kedua, kuliah adat ini kalau yang tadi Bangun Nagari Academy itu kan untuk per kelompok gitu, 2 atau 3 atau 5 gitu ya. Kalau yang kuliah adat ini personal perseorangan gitu, yang waktu itu kami ada buka juga tesnya gitu, ada yang lulus, ada yang tidak. Kami punya persyaratan ketentuan tertentu, itu bisa dilihat di akun Minang Maimbau. Kemudian kami bikinkan kelas-kelasnya gitu. Jadi kalau kelas kuliah adat ini progresnya itu sudah berlangsung 4 kali pertemuan gitu ya. 4 kali pertemuan dengan topik yang berbeda-beda. Jadi kehadiran Minang Maimbau di sini adalah untuk merumuskan jadwal pertemuan, kemudian materinya apa, siapa yang akan mengisi gitu. Kalau Bangun Nagari Academy itu juga konsepnya sama, cuman beda output gitu. Oke. Outputnya apa kalau yang Bangun Nagari Academy ini karena dia punya
punya nilai, karena yang diinkubasi itu kan adalah program-program yang punya apa namanya, eh, punya nilai jual gitu. Hmm. Misalnya kayak salah satunya itu dia ada menginisiasi konsep, misalnya ada 5 konsep sebenarnya yang sudah lulus. Hmm. Salah satunya itu misalnya pariwisata gitu. Nah, eh, kalau kebutuhan pelatihan apa yang dia butuhkan di konsep pariwisatanya gitu. Terus Oke. ada produk gitu, dia menginisiasi durian menjadi produk yang bernilai tambah gitu, sehingga kan Hmm. dia butuh pelatihan-pelatihan atau materi-materi lebih lanjut gitu. Nah, Minang Membo mengisi itu sehingga nanti nilai produktivitas dia menjadi bertambah gitu. Oke. Pemateri-pematerinya juga Minang Membau yang menyediakan gitu ya. Mentor-mentornya kita memfasilitasi aja, bukan Hmm. dari Minang Membo, tapi Hmm, kita iya. memfasilitasi aja, kita menghubungkan dengan orang-orang yang kita anggap kompeten di bidangnya gitu. Oke. Berarti outputnya nanti nilai produktivitasnya dari komunitas-komunitas ini jadi bertambah lah gitu ya. Gitu ya, benar. Oke. Kuliah adat itu untuk perseorangan. Perorangan, karena berangkat dari keresahan bahwa apa ya, dengan adanya kan Sumatera Barat kebijakan kemarin tidak ada mata pelajaran muatan lokal budaya alam Minangkabau, Hmm, kemudian iya. transformasi digital yang sebegitu kuatnya gitu, Hmm. pasti ada pergeseran struktur sosial di masyarakat gitu, dan itu sudah dirasakan oleh semua pihak gitu. Jadi eh, banyak orang mempertanyakan di mana sih Minangkabau hari ini gitu. Jadi berangkat dari situ Minang Mainbo menginisiasi kuliah adat, ternyata antusias orang tuh banyak gitu. Bahkan Wow. ada yang komplain kenapa tidak lulus untuk masuk kuliah adat gitu kan. Ada Oh yang ujaran gitu. kebencian juga yang masuk gitu. Tapi ya sejauh ini ya kan kita juga masih belajar gitu kan. Bener. Kita nggak bisa terima-terima aja dengan resiko gitu. Kita harus punya syarat ketentuan yang harus kita sepakati gitu. Hmm. Nah, jadi apa namanya, kita berharap mudah-mudahan sesi pertama ini yang akan berlangsung sampai Desember nanti berhasil gitu dengan dukungan Hmm. berbagai pihak, dan tentunya ini akan berlanjut nanti ke batch-batch berikutnya gitu. Jadi Oke. dengan harapan bahwa identitas Minangkabau itu senantiasa hadir di anak muda Sumatera Barat gitu, Bener. meskipun kita berhadapan langsung dengan globalisasi gitu. Iya. Terus inilah ya, terus bertahan gitu ke Minangkabawannya gitu. Iya betul. Mentor-mentornya sendiri ini dari mana nih? Kalau boleh tahu, Kak Tari sama Bang Uh, Uda Kalau Asrar. latar belakang itu Oke, lagi nyari mentor udah kayaknya Uni Tari nih. Uda Asrar mungkin boleh bantu jawab karena Uni Tari terkendala jaringan juga nih kayaknya. saya mungkin bisa menambahkan, kalau sejauh ini yang menjadi Eh, eh. mentor kami masih oke. Sejauh ini yang menjadi mentor kami itu Hmm. dari kalangan Oke. Iya. akademisi, praktisi gitu. Hmm. Gimana, masih praktisi dari akademisi gitu. Iya, masih putus-putus Uni Tari. Kayaknya karena berbeda pulau nih ya, jadi agak terganggu koneksinya ya. Udah Asrar Iya. ya. Ya, mungkin saya coba bantu jawab udah. Boleh. Kalau untuk Bangun Nagari Academy itu untuk mentor-mentornya kita mencoba memfasilitasi, mencoba mencari eh, ekspor lah di bidangnya. Kalau misalnya ada ini yang masuk memang di daerahnya itu lagi fokus di pariwisata, pengembangan pariwisata, Hmm. kita juga ada jadikan mentor dari bidang pariwisata, baik itu praktisi seperti ada Uda Ritno misalnya yang yang di Nyarai, itu Hmm. kan emang udah mencoba melaksanakan di daerahnya gimana sih ekowisata yang berbasis community, berbasis masyarakat, itu pengembangannya, langkah-langkah gimana itu kan beliau udah tahu. Jadi Hmm. itulah kita bagi ke daerahnya mungkin juga ingin dan juga punya potensi di bidang pariwisata. Kemudian kalau untuk eh, di kuliah adat dari Minangkabau itu kita menghadirkan tokoh-tokoh budayawan, tokoh-tokoh yang memang mengerti tentang budaya alam Minangkabau. Nanti Hmm. kita bagi pertemuan itu kan beda-beda tema. Misalnya sekarang terakhir kita temanya misalnya adalah gimana sih sejarah
dari Minangkabau itu sendiri, kenapa ada kita di sini di Sumatera Barat ada yang berbudaya Minangkabau itu sejarahnya kayak mana, awalnya yang mana juga ada. Kemudian Hmm. nanti kita akan berlanjut sampai ke mungkin ke apa isu-isu sosial terbaru di tengah masyarakat tentang budaya Minangkabau itu sendiri. Nanti kita akan Oke. berjalan ada Ya. 14 pertemuan ya Uni ya, sampai Oh. Desember. sampai Itu Desember. nanti kita jalan dengan materi, nanti kita juga ada project, ada tugas-tugas juga buat teman-teman yang ikut, Hmm. sehingga materi yang disampaikan itu juga bisa dipahami lebih dalam. Seakan-akan emang kita kayak kuliah gitu, udah Oke. Jadi juga ada tugas tugas individu, kelompok, tugas ada tugas individu. berkelompok, nanti ada Oh. project akhir juga. Iya, betul. Wow, menarik sih ya. Nanti setelah selesai perkuliahan ada semacam sertifikat tanda kalau lulusan juga mungkin, atau gimana tuh? Udah sama Uni. Ada kali ya? Ya kalau sertifikat dibikinkan ya dasar ya, Hmm. sertifikat Ya, kami ya. bikinkan. Nah, Oke. Nah, sejauh ini perkembangannya kan ini gimana? sebenarnya sertifikat bukan terkait sertifikat tadi itu kan bukan sertifikat yang bersifat formal, setidaknya ini Hmm. adalah kenang-kenangan lah ini untuk dunsana-dunsana yang pernah ikut dalam berkegiatan yang membawa, sehingga setiap lihat sertifikat itu mana tahu langsung ingat kan materi-materi yang disampaikan, langsung bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Benar. Terlebih penting yang itu ya, maksudnya nilai-nilai Minangkabonya emang benar-benar diterapkan lagi, karena kalau enggak kan nanti bisa jadi lupa lagi gitu kan ya. Iya. Iya benar-benar. Jadi ini kita sebenarnya kan mencoba mengambil pendekatan yang berbeda lah, pendekatan konvensional yang selama ini mungkin saya sendiri tahu tentang Minangkabau itu awalnya memang di muatan lokal pelajaran BAM dulu waktu SD dan SMP. Sama Jadi kita jatuh juga. di sana. Akhirnya setelah itu hilang, ya sekedar yang bertemu di kehidupan sehari-hari aja. Tapi setelah itu akhirnya kan pas sudah kuliah baru sadar. Kebetulan saya karena kuliah di luar daerah, Hmm. memang vibe kerinduan terhadap Minang itu, kampung halaman itu memang sangat tinggi di sana, sehingga Oh gitu. kumpul sama teman-teman pasti kegiatan ini segala macam gitu kan. Iya. Akhirnya setelah dilihat di kampung sendiri, ternyata teman-teman yang memang tinggal di Sumatera Barat masih banyak yang belum mendapatkan info terkait Oke. keminangan gitu. Mm-mm. Nah, muncullah ini pendekatan, mungkin kita pakai secara online, pendekatannya dengan lebih milenial lah gitu, kita bikin kegiatan-kegiatan. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang ini ya udah berjalan lancar. Teman-teman yang di Padang sendiri pun yang peserta kuliah adat itu Pertemuan, antusias dari teman-teman tengah, juga ada teman-teman yang di Padang melakukan pertemuan gitu bersama apa kita bilangnya mahasiswa sama kuliah adat Indonesia. iya, Iya pertemuan benar. di Bagindo Ajiskan ya deh ya. Oke. ya. Oke, berarti ini pertemuannya udah offline ya? Pertemuannya tetap Terus nanti online. teman-teman aja. Pertemuannya Oke. tetap online, cuman teman-teman kalau misalnya pengen berkumpul kami persilahkan aja. Kebetulan kemarin itu ada yang inisiasi, jadi mereka tetap muka langsung kemarin di Padang gitu, sama peserta berbagi lah gitu. Iya benar-benar satu kelas, terus nanti mentornya di mana gitu ya. Iya. Oke, siap-siap. Menarik dan seru-seru sekali program-programnya. Tentunya nanti ke depan akan ada lagi program-program yang bisa dihadirkan sama Minang Mayembau, dan tentunya untuk Sumatera Barat gitu ya. Udah sama Uni ya. Menambahkan juga udah kalau kendala juga bagi peserta kuliah adat untuk berkumpul di suatu tempat, karena pesertanya itu beragam latar belakang gitu. Wow. Ada yang udah ibu-ibu, ada yang dari Malaysia juga Wow. bahkan gitu, tapi keturunan Minang gitu. Oke. Jadi ya mungkin kendala-kendala ini yang coba nanti diatasin gitu, biar programnya untuk sesi-sesi selanjutnya bisa lebih lancar lagi kali ya. Udah sama Uni ya. Oke. Tapi terima kasih banyak udah sama Uni, udah Asrar sama Uni Tari, udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Kayaknya nggak cukup waktunya, mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi kali ya tentang Siap. tentang Lagi Minang. udah. Bener, tentang Minang Mayembau dan tentang Minangkabau juga secara umum, nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Tapi terima kasih atas waktunya di malam hari ini.
lancar-lancar kegiatannya untuk Minang Maimbau dan program-program kedepannya ya, udah sama Uni. Terima kasih. Sama-sama. Kita pamit ya, udah sama Uni ya. Ya, udah. terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat budaya. Itu dia obrolan kita sama Uda dan Uni. Uda Asrar sama Uni tadi dari Minang Maimbau. Yang bisa kamu jadi inspirasi juga mungkin. Atau mau tertarik ikut Minang Maimbau, pantengin aja di Instagram di Minang Maimbau _org. Nah itu dia, ORG itu dia sahabat budaya yang bisa kamu cari tahu informasinya juga di situ ya. Saksiin terus Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.